Okay, good morning, my student. How are you today? I hope all of you are fine. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang konsep dari nilai mutlak, kemudian menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Nah, pada pembahasan kali ini, kalian akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Yuk, kita belajar bersama. Nah, apa itu pertidaksamaan nilai mutlak? Sebelum bicara pertidaksamaan nilai mutlak, kita pahami dulu arti pertidaksamaan. Bahwa pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketaksamaan dan mengandung variabel. Tanda ketaksamaan itu adalah besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan kurang dari. Di SMP kalian sudah belajar tentang pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak artinya berarti pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Konsep dari nilai mutlak itu sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Nah, beberapa bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, di sini ada sebuah fungsi f(x) dengan harga mutlak besar dari c. Dengan c adalah konstanta dan f(x) itu adalah sebuah fungsi dalam variabel x. Nah, kemudian kedua, antara ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama ada fungsinya itu harga mutlak dengan fungsi f(x) dan gx. Kemudian di sebelah kiri ini adalah harga mutlaknya f(x), fungsinya dengan harga mutlak, dan gx-nya bukan dalam nilai mutlak. Jadi kemudian tak samaannya masih sama, ada 4 bagian. Nah, ini keterangannya dengan C bilangan real dan f(x) atau gx itu merupakan fungsi dalam variabel x. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Untuk mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, kita biasanya menggunakan sifat-sifat dari nilai mutlak. Yuk, kita bahas bersama apa saja sih sifat-sifat nilai mutlak. Nah, yang pertama, jika harga mutlak X kurang dari A, maka himpunan penyelesaiannya akan menjadi X-nya di tengah atau diapit ya. X besar dari min A, X kurang dari A. Jadi kalau di sini kurang dari A, maka X-nya ini di tengah, kemudian besar dari min A, ya A-nya, kemudian kita buat dalam negatif. Kemudian di sisi kanannya A-nya adalah positif. Tapi ada syaratnya. Dengan syarat bahwa A itu besar dari 0. Nah, kemudian gimana kalau tanda di sini adalah kurang dari? Ya, kurang dari sama dengan, ada sama dengannya. Maka kalian tinggal ganti saja, tambahi tandanya dengan sama dengan. Oke, yang kedua, jika X harga mutlak X besar dari A. Kalau besar dari A, maka himpunan penyelesaiannya menggunakan kata atau. Jadi X kurang dari min A atau X besar dari A. Syaratnya adalah A besar dari 0. Kemudian kalau tandanya adalah besar dari di sini ya. Kalau di sini harga mutlak X besar dari A, maka kita ganti saja besar dari sama dengan untuk himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kalau bentuknya sama-sama sebuah fungsi. Ya. Harga mutlak fungsi f(x) kurang dari harga mutlak gx. Maka himpunan penyelesaiannya gimana? Ya, himpunan penyelesaiannya adalah kita kuadratkan kedua ruas ya. Ruas kanan dan ruas kiri kita kuadratkan. Nah, kalau tandanya di sini kurang dari sama dengan, maka kalian juga sama tinggal ganti
tandanya saja. Kemudian ingat dikuadratkan kalau sama-sama kanan kiri itu memuat tanda mutlak. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah besar dari. Sama-sama ruas kiri dan ruas kanan itu ada harga mutlaknya. Himpunan penyelesaiannya ya kita sama kuadratkan, kemudian menggunakan tanda ya besar dari, fx dan gx-nya kita kuadratkan. Ingat, sama jika tandanya di sini besar dari sama dengan, kalian tinggal ganti saja. Nah, ya secara umum maka dapat kita sederhanakan ya jika x besar dari ya x kurang dari a, maka rumusnya ini diapit. Kemudian yang kedua sama, hanya membedakan pakai sama dengan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima ya menjadi bentuknya dikuadratkan. Kemudian yang keenam ya dikuadratkan. Itu secara sederhana. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya mari kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Harga mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3. Bagaimana? Ya kalau kurang dari, yang kalian ingat adalah ya nanti berarti X-nya itu berada di tengah atau diapit. Maka bentuk ini, soal ini akan menjadi ya bentuknya dihapit seperti ini. X min 2 ini sebagai sebagai X, kemudian 3 ini sebagai A. Jadi kita tulis di sini X min 2, karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, kita buat kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kemudian A-nya yang sebelah sini adalah min 3, dan sisi sebelah kanan itu adalah 3. Kemudian pindahkan ruas, ini 2-nya, karena kita harus menyisakan X di tengah. Maka pindahkan ruas, min 2 pindahkan menjadi plus 2. Kemudian pindah ke sana juga, jadi adil. Pindah ke kiri, pindah ke kanan juga. Jadi menjadi plus 2. Kemudian plus 2. Sehingga kita dapatkan bahwa X yang di sebelah sini adalah min 3 ditambah 2 itu min 1. Yang sebelah sini adalah 5. Jadi himpunan penyelesaian itu bisa disingkat sebagai HP. Jadi HP dari soal tersebut adalah X yang bacaan dari tengah, X besar dari sama dengan min 1, X kurang dari sama dengan 5. Oke, mudah ya? Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan WA. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Ya, ini bentuknya adalah besar dari 5. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau dia besar dari 5, maka itu ciri-cirinya kita jawabannya adalah pakai atau. Ya, himpunan penyelesaiannya nanti pakai atau. Untuk X kurang dari min A, ingat, kemudian X besar dari A. Jadi kalau di sini 5 ini sebagai A, maka di sini 2X min 3 ini sebagai X. 2X min 3 kurang dari 5 min 5 atau 2X min 3 besar dari 5. Nah, kemudian yang sisi sebelah sini, pindahkan min 3-nya menjadi plus. Kemudian sisi sebelah sini, min 3-nya juga pindahkan menjadi plus 3. Sehingga kita dapat min 5 tambah 3 itu adalah min 2. Maka sebelah sini juga kita dapat bahwa 2X itu besar dari 5 tambah 3, 8. Kemudian, karena yang kita butuhkan hanya X saja, himpunan penyelesaiannya, di sini ada 2, di sini ada 2, maka yang kita bagi ya, kita bagi dengan angka 2 sehingga kita dapatkan X saja. Maka X kurang dari min 1 atau X ya 8 bagi 2 itu 4. X besar dari 4. Jadi, himpunan penyelesaian adalah X kurang dari min 1 atau X besar dari 4 ya. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silahkan melalui WA.
Kemudian contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, ini kedua sisi kanan dan kedua sisi kiri sama-sama memuat tanda mutlak dari fungsinya. Berarti langkahnya adalah dikuadratkan. Nah, berarti kita ubah ke dalam bentuk kuadrat. Ya. Tanda mutlaknya kita hilangin dulu. Kemudian ya kita hilangkan menjadi bentuk kuadrat, yaitu 2x min 5 pangkat 2 kurang dari x plus 4 pangkat 2. Kita pindahkan ruasnya, ya x plus 4 pangkat 2 ini kita pindahkan sehingga negatif, kurang dari 0 ya, di sisi sebelah kanannya sudah habis jadi 0. Kemudian di sini ya, kenapa demikian? Kita ingat bahwa a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a plus b dikali a min b. Ini pelajaran SMP sudah ada ya. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 2x tambah x berarti 3x, min 5 tambah 4 menjadi min 1, kemudian 2x dengan min x itu jadi x, kemudian min 5 dengan min 4 itu min 9 kurang dari 0. Nah, kita buat harga 0 ya, di SMP sudah pernah juga. Sehingga kita dapatkan bahwa 3x min 1 itu sama dengan 0 atau x min 9 sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan nilai x-nya yaitu 3x sama dengan 1 atau x sama dengan 9. Nah, di sini kan kita belum dapat x, maka x harus dibagi dengan 3. Sehingga x sama dengan 1/3. Ini tetap menjadi x sama dengan 9. Nah, dapat disimpulkan karena di sini tandanya adalah kurang dari, ya, kurang dari, maka HP-nya juga memakai tanda X yang di tengah atau di AP. Jadi diingat-ingat pada rumusnya kalau di sini kurang dari, di soalnya kurang dari, maka di sini di himpunan penyelesaiannya adalah X-nya di tengah. X besar dari 1/3, X kurang dari 9. Oke, dari contoh soal 1 sampai 3 mudah bukan ya? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan melalui WA. Kemudian untuk lebih memahami lagi silahkan latihan soal ya, lanjut dengan latihan soal. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari ya A. Soal yang A adalah harga mutlak 2x min 5 kurang dari 3. Yang B, harga mutlak 2x plus 1 besar dari sama dengan 7. Yang C, harga mutlak 3x min 2 kurang dari harga mutlak 3x plus 1. Nah, latihan soal ini silahkan dikerjakan di buku. Nanti hasilnya silahkan upload di Google Classroom yang Bapak siapkan. Nah, mudah bukan? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan nilai mutlak? Untuk itu, jika nanti ada pertanyaan, silahkan menghubungi Bapak. Kegiatan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dalam pembelajaran online. Terima kasih dan bye-bye.